Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah senantiasa melimpah curahkan rahmatnya kepada kita semuanya, utamanya kita berada di wilayah yang aman, tidak terjadi musibah dan bencana, walaupun beberapa hari yang lalu sempat terjadi musibah kecil, daerah Waru sempat diguyur hujan dan banjir, tapi Waru yang bagian timur. Kalau ini kan Waru bagian barat nggih. Bebas dari banjir nggih. Alhamdulillah. Dan itu kan hanya beberapa waktu aja, tidak selamanya gitu, tidak seterusnya. Maka semuanya kita syukuri, kita sehat, kita masih diberi tambahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih utama lagi, rahmat Allah terbesar adalah bimbingan, hidayah, kesadaran untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah dan mengikuti kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat kita sebagai calon-calon tetap penduduk surga. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, makalah berikutnya atau kajian dari kitab Nashihul Ibad adalah yang keterangan-keterangan yang bab 2, artinya nasihat 2 hal, 3 hal dan seterusnya begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, khoslatani, ada 2 sifat, la syai'a afdalu minhuma, tidak ada yang lebih, tidak ada sesuatu yang lebih utama melebihi keutamaan 2 hal itu. 2 hal tidak ada yang menandingi keutamanya dibanding dengan 2 hal itu. Pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Itulah kemuliaan yang tidak bisa ditandingi oleh kemuliaan apapun bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin. Nah, ini kemuliaan berikutnya itu adalah hidup itu naf'un, memberi manfaat, lil muslimina, untuk sesama muslim. Hidup sesama muslim. Bagaimana memberi manfaat kepada sesama muslim? Bil maqal, bisa juga melalui manfaat itu melalui kata-kata.
Seperti ngaji ini kan menyampaikan sesuatu yang memberi manfaat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada kata-kata yang melebihi mulyana kata-kata yang mengajak seseorang kepada Allah. Ini berarti memberi manfaat kepada apa? Memberi manfaat kepada sesama muslim melalui ucapan. Termasuk ngaji iki nggih. Awil jah atau pengaruh, karena seseorang itu punya pengaruh, lalu pengaruhnya itu dipakai alat untuk memberi manfaat kepada orang yang membutuhkan daripada pengaruh tadi itu. Contohnya ya karena punya pengaruh, tulisannya, toret-toretannya, apa itu, tanda tangannya itu juga berpengaruh. Tolong sampaikan kepada ini tolong seperti, nah itu ya jah namanya Pak, kedudukan. Makanya orang mencari kedudukan itu kalau dalam rangka supaya bisa memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada umat, kepada masyarakat, itu tentu juga sesuatu yang mulia, asalkan untuk mencari pengaruh dan kedudukan itu dengan cara yang benar. Nah sekarang itu kan untuk punya kedudukan, untuk punya jabatan itu kan orang itu membutuhkan doa, tapi doa sekarang itu dipelesetkan itu Pak. Doa itu kan secara spiritual jelas seperti yang sering kita lakukan dan kita kita pahami bersama, berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Tapi sekarang doa itu dipelesetkan, supaya punya kedudukan itu harus punya doa. Dana operasional awal. Lalu akhirnya untuk punya kedudukan itu mengandalkan apa? Uang. Wani piro. Lalu ada doa berikutnya, dana operasional akhir. Nek wis keterima, nek wis dadi, ini tim suksesnya itu dapat berapaan gitu. Nah, itu kan beda, Pak. Halo. Nah, maka kedudukan bisa dipakai alat untuk memberi manfaat kepada pelayanan umat, kepada orang yang lain. Jadi kita tidak langsung, wah itu apa itu, orang punya jabatan itu ahli neraka kabeh, tentu tidak bisa. Tergantung bagaimana dia menggunakan kedudukan tadi. Awil mal, atau memberi manfaat berupa harta. Berarti apa itu? Ibadah sosial, bersedekah. Nah, disitulah pentingnya orang Islam itu juga nek iso iku duwike akeh. Ojo dadi wong Islam iku sing miskin-miskin kabeh ngono kan. Walaupun nanti itu di akhirat orang miskin dan orang yang kaya harta itu lebih dulu masuk surga orang miskin. Tapi kan bisa juga nanti orang kaya lebih dulu masuk surga apabila kekayaannya itu dipakai alat untuk apa? Untuk memberi manfaat kepada orang-orang miskin. Lah kan begitu jadinya itu. Maka semuanya tergantung bagaimana menggunakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala tadi itu untuk memberi manfaat. Dan itu akhirnya disenangi oleh Allah. Awil badani, atau manfaat secara badaniah. Berarti apa itu? Tenaganya, fisiknya itu memberi manfaat kepada sesama manusia. Ya contohnya yang paling ringan, ketika di jalan raya lalu ada persimpangan, terus ada orang yang biasanya pakai apa itu Pak? Sempritan terus mengarahkan, itu manfaat Pak. Itu resikonya kan juga apa Pak? Fisiknya Pak, itu nanti kalau ada supir yang ugal-ugalan, dia sudah menyetop gini untuk supaya sini lewat, tapi supir yang sana ugal-ugalan kan bisa, itu resikonya apa Pak? Fisiknya yang terpental bisa gitu. Kan kadang-kadang yang begitu Pak.
Nah itu secara badaniah memberi manfaat itu adalah pekerjaan yang mulia. Tetapi memberi manfaat seperti itu semuanya tadi tidak boleh melupakan komunikasinya dengan Allah, yaitu sholat. Sholat itu nanti kapan saatnya orang itu sholat, kapan saatnya orang itu menggunakan dirinya itu untuk memberi manfaat kepada sesama manusia. Itu pintar-pintar mengatur waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha, ini pentingnya manfaat itu. Man asbaha, barang siapa yang di waktu pagi, asbaha itu waktu pagi, seperti ini Pak, subuh, waktu subuh, la yanwi, tidak ada niat, tidak ada rencana apa? La yanwi dzulma ala ahadin, enggak ada rencana untuk mendolimi seseorang. Kan ada orang bangun tidur sudah merencanakan nanti mau ngaploki siapa, nanti mau mencuri siapa, nanti mau mengambil milik siapa, kan begitu Pak. Kan gitu Pak ya. Kan ada orang yang memang profesinya kayak gitu-gitu itu Pak. Bagian disuruh-suruh untuk ngaploki orang, untuk menakut-nakuti orang, kan gitu, ada yang gitu ya Pak ya. Tugasnya hari ini siapa? Datang ke sana. Bawa apa? Wis mukun, bawa golok atau apa gitu. Nah ini pagi hari itu sedikit pun tidak ada keinginan untuk mendolimi siapapun, termasuk mendolimi makhluk Allah yang lain, termasuk hewan dan binatang. Ghufira lahu ma jana, maka berdampak pada orang itu apa dari Allah? Ghufira lahu ma jana, diampuni orang-orang itu apa kesalahan-kesalahan yang lalu. Jinayah itu kesalahan ya yang telah lalu. Tentu di sini hubungannya dengan Allah. Dosa yang hubungannya dengan Allah diampuni dengan ketika pagi hari hatinya bersih, tidak ada niatan menganiaya siapapun, termasuk tidak ada niatan untuk menganiaya istrinya, tidak ada niatan menganiaya keluarganya, apanya semuanya, tetangganya dan semuanya begitu. Bersih hatinya. Waman asbaha, dan selanjutnya barang siapa yang ketika di waktu pagi ya yanwi, sudah ada rencana, niat, nawayanwi, niat itu maksudnya itu, sudah merencanakan. Apa yang direncanakan? Nusratal madlumi, rencana untuk menolong dan membantu orang yang terdolimi, membantu orang yang terdolimi. Wa qadha'a hajatil muslim, dan sudah niat qadha'a itu memenuhi hajatal muslim, memenuhi kebutuhan orang muslim. Niat aku hari ini akan mengantarkan sedekah ke daerah sana, iya gitu ya. Au qadha'a hajatul muslim, atau mendatangi undangan sesama muslim. Aku hari ini nanti kebetulan diundang oleh saudara tetangga ini untuk ini, saya tak datang karena memang acaranya baik. Kan itu Pak. Kan ada undangan-undangan yang wajib didatangi, ada yang sunnah, ada yang haram untuk didatangi kan gitu. Nah ini tentu hajat yang baik, hajat yang menyebabkan kita itu termasuk kategori itu wajib untuk mendatangi atau sunnah mendatangi. Kalau wajib kemudian tidak bisa, maka harus minta izin kepada yang mengundang itu, termasuk adalah undangan untuk menghadiri akad nikah itu bisa wajib Pak. Nah niat sudah, apalagi orang yang butuh lalu dibantu, butuh pertolongan lalu diberi
pertolongan dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu dan macam-macam tadi itu. Maka apa kata Rasulullah dengan niat memberi manfaat tadi itu? Kanat lahu, maka bagi orang itu dapat sesuatu dari Allah ka'ajri hajatin mabruratin, seperti pahalanya orang yang haji mabrur. Itu tingginya nilai manfaat kepada sesama manusia. Hanya dalam hal hati itu sudah meniatkan, itu sudah seperti itu pahala. Apalagi niat yang baik tadi itu betul-betul terlaksana. Kalau niat tidak baik, Pak, aku nanti rencana pagi ini akan niat mencuri milik orang, terus nggak jadi, tiba-tiba dia ternyata KP. Nah, itu ndak ada dosa, Pak. Tapi ketika niat membantu saja itu sudah dapat pahala, apalagi nanti ketika itu bisa terlaksana double, Pak. Jadi tiap pagi ini niat atau sing apik, tapi ojo gawe-gawe, Pak. Ya ini diniati niat membantu orang, niat untuk memenuhi undangan seorang muslim, itu sudah begitu. Nah, diperkuat dengan apa? Wa qala alaihi salatu wassalam ahabbul ibadi ilallahi ta'ala, ya, ahabbul ibadi, hamba-hamba yang tercinta, yang dicintai oleh Allah, ya, ahabbul ibad, hamba-hamba yang paling dicintai ilallah oleh Allah Ta'ala, anfa'un nas linnas, yaitu manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Apapun nilainya, pokoknya manfaat itu akan dihargai tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lalu bisa kebalikannya. Kalau tadi ahabbul ibadi, hamba yang paling disukai, dicintai Allah, itu adalah hamba yang paling banyak memberi manfaat, maka nanti hamba yang paling dimurkai Allah adalah hamba yang paling banyak menimbulkan madharat kepada sesama manusia. Wasarrun nas, sejelek-jelek manusia adalah seseorang yang dijauhi oleh orang lain. Dijauhi kenapa? Karena orang itu membahayakan bagi yang lain. Kalau sudah ada orang itu di kampung, wis gak iso tenang rasane ndok kampung itu. Kenapa? Karena memang dia adalah penjahat kelas. Biasanya ndok kelas apa, Pak? Kelas-kelasan, Pak, ya. Wis pokoknya nek wong iku ndok kene wis tunggu nanti beberapa waktu, gak ngira itu, gak aman. Nah, itu orang yang paling dibenci oleh Allah. Tapi dibenci itu dalam arti dimurkai Allah, dosanya itu loh. Karena apa? Karena orang-orang itu menjadi tidak nyaman di situ itu. Walaupun tidak langsung nanti ketidaksukaan Allah itu langsung diberikan di dunia, tapi ya nanti nunggu waktu tertentu, biasanya begitu. Termasuk ketika orang itu betul-betul dimatikan oleh Allah, maka orang sak kampung itu kan mensyukuri kon, syukur kon yo. Mati kon gak ngono, gak mati gak kahap ngono. Nah, kayak gitu-gitu itu orang yang paling dimurkai oleh Allah. Wa afdalul a'mali, dan seutama-utama perbuatan, idkhalus surur ala qalbil mu'min, nyenengno. Idkhal itu memasukkan rasa kesenangan, kebahagiaan ala qalbil mu'min, di hati orang-orang yang beriman. Ya, di antaranya yatrudu anhu ju'an, orang mukmin itu kebetulan orangnya lagi butuh makan, butuh bantuan. Kenapa? Karena dia sekian waktu tidak ada yang dimakan. Lalu yatrud, mengusir dengan cara memberi bantuan supaya orang yang kelaparan itu bisa merasakan kenyangnya makanan. Nah, memberi bantuan makan. Tidak harus langsung berupa makanan, tapi bisa juga mentani. Apa mentani, Pak?
yang lebih elastis itu. Lah engko sing ngarai dikai mentane itu disalahgunakan. Niate membantu untuk kebutuhan makan sehari-hari ditukokno HP kadang-kadang. Nah, ya itu sing gak tepak iku. Kan ada yang gitu, Pak ya. Akhirnya engko marek mangan apa ya? HP gitu. Yatridu anhu ju'an, mengusir rasa lapar dari seorang mukmin. Au yakshifu anhu karban, atau mengungkap rasa sedih, artinya orang itu sedih lalu dia menghiburnya sehingga orang itu merasa terhibur dengan didatangi orang tersebut. Itu bagian daripada anfa'un nas lin nas. Au yaqdhi lahu dainan, atau orang tetangganya atau orang miskin itu lagi punya hutang yang dikejar-kejar oleh pemilik modal, terus dia membantunya. Kak ngono kok Mas, sampe tak delok wingi lho kok rada sedih lapo. Iya Pak, ndek utang sak titik tapi kok bolak-balik aku iki ya gak iso nyaur, jan urus keluarga aja sik kurang iki. Lah utang sampean piro? Ya gak akeh, cuman 2 juta. Masya Allah, ya wis ngene sampean kok sakno rasane sampean anak sampean ya sik ngene. Dikei bantuan, Masya Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang mungkin tidak bersifat pribadi, tapi bagaimana menggerakkan jamaah untuk ya Allah, tetangga kita yang di sebelah sana itu loh orangnya sangat-sangat miskin. Bagaimana dari masjid ini ada bantuan sosial, terus menggerakkan apa? Bantuan dana sosial. Itu juga bagian daripada sesuatu yang manfaat. Nah, dalam hal itu kan nanti partisipasi itu kan macam-macam. Ada yang menyumbangkan uang, ada yang bagian ngedarkan apa? Ya itu juga bagian daripada manfaat. Aku gak iso nyumbang duit, tapi aku sing menggerakkan orang mendatangi ini, sumbangan untuk ini, sumbangan untuk ini terus. Nah, itu juga bagian tenaga. Enggak apa-apa itu. Karena itu juga anfa'un linnas. Au yaqdi lahu dainan. Wa khoslatani, dan sebaliknya 2 hal, 2 sifat, la syai'a akhbath, tidak ada yang menandingi tentang apa? Keburukannya. Khabath itu kekotorannya, kejelekannya. Anjas minhuma, di antara, tidak ada yang menandingi daripada 2 hal itu kejelekannya. Pertama, asyirku billah. Tadi kan iman yang terbaik. Maka lawan dari iman adalah kufur dan syirik, menyekutukan Allah, menjadikan selain Allah sebagai itu Tuhan, menjadikan sebagai itu Tuhan. Ini juga jangan lalu diartikan kalau kita butuh bantuan kepada seseorang lalu itu musyrik. Seperti ketika kita sakit lalu datang ke dokter, loh, yang memberikan sehat sakit itu kan Allah. Ngapain kita ke dokter? Langsung nang Gusti Allah. Lah untuk sehat untuk apa itu kan butuh ilmu, Pak. Lah kita kan tidak punya ilmu, kita datang ke dokter itu bukan termasuk syirik, Pak. Karena kita tidak memposisikan dokter sebagai itu Tuhan, tapi kita memposisikan dokter sebagai apa? Orang yang diberi amanah ilmu oleh Allah tentang kesehatan, maka kita datang supaya dapat resepnya, dapat obatnya di situ. Tapi kalau sudah meyakini dokteriku, aku nih gak gara-gara dokteriku aku mati temenan, lah ya iku sing ngarai musyrik. Aku gak gara-gara obat iki ngono aku wis mati temenan, lah ya iku. Tapi kalau ya Allah melalui obat ini yang saya minum Allah memberikan kesembuhan, itu enggak apa-apa, itu namanya wasilah, Pak. Wasilah dalam hal kesehatan, dan itu bukan musyrik, Pak. Karena Allah itu untuk memberikan pertolongan itu biasanya dilewatkan makhluknya juga, termasuk melalui apa? Melalui obat-obatan, tanaman-tanaman itu di situ semuanya ada rahasia-rahasia. Nah, yang tahu itu kan siapa rahasianya, Pak ya? Orang yang punya ilmunya itu, maka kita konsultasi, tidak apa-apa. Seperti tadi sudah mau direncanakan, nanti insya Allah akan mendatangkan Agus Ali Fauzi, Pak ya. Itu kan biasanya membidangi tentang kesehatan dan utamanya antara kesehatan fisik dengan kesehatan
Batinia itu digabung oleh beliau itu, Pak Agus Ali Fauzi itu. Semoga itu Agus itu Pak. Kadang-kadang saya juga mengundang beliau untuk di jamaah saya di sana di masyarakat itu. Nah, sesuatu yang paling hina di hadapan Allah adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Wadzarru bil muslimin, dan yang kedua yang paling dibenci dalam kehidupan oleh Allah itu adalah, artinya sesuatu yang paling hina apa? Adzarru bil muslimin, hidup mendatangkan madharat. Oh itu loh ya. Hidup itu mendatangkan madharat kepada sesama manusia, khususnya sesama muslim. Fi abdanihim, baik madharat dari sisi apa? Badania, au amwalihim, atau harta orang-orang yang beriman. Apa diantaranya? Karena orang itu biasanya suka mencuri, suka menipu. Nah sekarang itu cara penipuan itu kan banyak yang secara halus Pak, tidak terasa. Hanya kirim undangan, nggih Pak nggih, melalui WA, ketika dibuka itu rekening yang ada di mana itu. Moro-moro apa? Ya Allah. Kadang-kadang yang melalui apa? Telepon itu. Ya kayak gitu-gitu itu soal perbuatan yang sangat-sangat nista. Termasuk pengalaman saya Pak. Saya pas lagi ngajar di PGRI di Ngagel sana. Saya waktu itu punya satu HP, satu Flexi waktu itu masih ada itu. Nah, saya ditelepon, Pak, saya dari Intel Polda Pak. Bapak namanya ini ya, iya. Tolong dimatikan HP-nya Pak beberapa menit ke depan karena ada penyadapan. Tek, saya sudah merasa itu. Nah, waktu itu saya merasa ini paling ada ini. Saya telepon ke keluarga, ke istri saya di rumah. Waktu itu masih telepon, ada model telepon pakai kabel itu Pak. Ya, masih ada begitu. Saya telepon enggak diangkat-angkat. Ternyata pada saat saya telepon itu, istri saya lebih dulu sudah ditelepon. Bu, suami ibu namanya ini ya, ia lagi kecelakaan, sekarang diantarkan ke rumah sakit, dia segera harus mendapatkan pertolongan, jika tidak segera maka taruhannya nyawa Bu, maka segera dikirimkan dana untuk sekian lewat nomor sekian. Nanti kenapa? Karena ini butuh penanganan khusus untuk dibelikan itu. Tersedot itu nyonya, langsung panik, langsung berangkat ke bank itu Pak. Subhanallah. Telepon sudah nggak diangkat Pak, dan beberapa waktu ke depan telepon nggak usah dihidupkan. Jadi disuruh apa? Nah itu. Waduh, kok gak diangkat ini. Lalu saya telepon adik saya di tempat yang lain. Dek, tolong ke rumah. Kalau Mbak lagi ada telepon apa-apa, beritahu itu bohong. Nah, sudah gitu mengantisipasi. Adik saya datang. Ternyata istri saya sudah nggak ada di rumah. Kenapa? Karena sudah di bank. Karena pikirannya panik tadi itu loh, kalau dia segera dikirim itu. Nah, nyampe di bank BCA waktu itu minta segera didahulukan istri saya itu supaya bisa transfer itu. Ditanya oleh satpam, Bu, kenapa kok buru-buru? Enggak, soalnya urusannya nyawa suami saya Pak. Lalu sih apa urusannya? Saya telepon suami saya kecelakaan di sini sekarang di rumah sakit Bu. Loh Bu, jangan begitu Bu. Itu diingatkan gitu itu. Itu ngengkel kadang-kadang sudah tersedot itu loh. Pak, ini urusannya nyawa suami saya Pak ini. Iya Bu, karena kemarin ada kasus Bu, itu bahkan anaknya jenderal Bu, dia terkena kirim itu 4 juta Bu, lewat rekening itu penipuan Bu. Bu, suami ibu punya telepon enggak itu? Punya. Lah kenapa kok tidak telepon dulu? Baru dia sadar untuk telepon. Waktu itu masih ada telepon wartel itu Pak, telepon melalui Flexi yang masih hidup gitu. Kalau tadi yang dimatikan kan kebetulan HP yang HP yang
Selain reaksi itu mati gitu loh, karena memang drop itu. Telepon, Abi sekarang di mana? Saya lagi ngajar, Dik. Langsung lemes dulu. Udah hampir sekian juta mau ditransfer itu, subhanallah. Di situ, Pak. Nah, model-model seperti itu kan banyak, Pak. Jadi apa itu? Penipuan melalui secara halus. Lah kebetulan orangnya tadi itu telepon lagi. Nomor saya itu masuk di nomornya sana. Nomor adik saya tadi itu. Langsung karena sudah saya beritahu, "Oh, kamu bohong, kamu kurang ajar." Baru ditutup dia. Jadi adik saya kena tadi itu, terus istri saya sudah akhirnya tadi itu diingatkan oleh satpam. Jadi setelah saya pulang baru cerita, subhanallah. Jadi tadi saya sudah di bank sudah mau transfer. Ya kayak gitu-gitu kan juga sampai sekarang itu banyak nih, termasuk undangan-undangan apa itu. Nah kayak gitu itu perlu hati-hati. Makanya kita itu terus mohon perlindungan Allah. Allahumma inna salaka khairu hadzal yaum, ya Allah, aku mohon perlindunganmu ya Allah kebaikan di hari ini. Termasuk kemungkinan dihindari dari orang-orang yang niat jahat seperti itu. Baik jahat secara fisik atau jahat secara apa tadi? Materi tadi itu. Nah, itu juga bagian dari perlindungan. Nah, orang-orang yang seperti itu sudah menjalani profesi seperti itu, kalau sudah merasa dia bisa mengeruk sekian kekayaan dengan cara seperti penipuan itu, dia merasa sukses, Pak. Setelah ketangkap, dia masuk penjara, baru dia mulai apa? Tapi ya kadang-kadang ngono wis kapok lombok engko nek wis metu maneh ya ngono maneh kadang-kadang. Wis diserahno malaikat iso ngono. Makanya kita akhirnya penting untuk mendapatkan perlindungan Allah dalam setiap hal, dalam setiap saat itu. Jadi orang yang paling hina di hadapan Allah adalah orang yang musyrik. Yang kedua adalah orang yang senantiasa menimbulkan madharat dan masalah bagi sesama muslim dalam urusan fisik, dalam urusan harta. Fa inna jami'a awamirillah ta'ala tarji'u ila khoslataini, karena dalam segala hal itu kembali pada dua hal. Urusan-urusan Allah itu berkaitan dengan dua hal. Apa? At-ta'zimu lillah, yaitu apa? Mengagungkan Allah, mengimani Allah, beribadah kepada Allah. Wasyafaqatu lil khalqi, dan memberi apa? Wasyafaqah, sesuatu yang terbaik. Intinya dalam agama itu adalah ibadah kepada Allah. Tetapi sesungguhnya ibadah kepada Allah itu masih tergantung seberapa orang itu memberikan kasih sayang kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah. Itulah yang perlu diperhatikan oleh siapapun. Kita rajin beribadah, tahajudnya, tapi kepada tetangga kita itu tidak pernah baik, maka itu juga akan dibenci oleh Allah. Nggak ada artinya lagi kalau begitu. Suka menyakiti. Ibadahnya rajin, tapi ini utang gak nyaur-nyaur, ini ya masalah, Pak. Kan ada yang gitu, Pak. Nah, inilah dua hal ya yang disenangi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan kemuliaannya tidak ada bisa menandingi tadi itu. Lalu dua hal yang paling hina di hadapan Allah dan tidak ada bisa menandingi, yaitu apa tadi? Syirik, kufur kepada Allah, lalu mendatangkan madharat kepada sesama manusia. Makalah berikutnya, An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, riwayat ya, dalam kitab ini Nasul Libat karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disarahkan oleh Imam An-Nawawi. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu, riwayat saking Abi Bakar As-Siddiq. Maka kalau Abu Bakar itu namanya athar, Pak. Athar, kalau dari Rasulullah itu hadis atau khobar, tapi kalau sahabat yang menyampaikan itu adalah athar, makalah dari sahabat. Kalau umum itu makalah gitu aja. Ya. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, man dakhalal qabra bila zatin, barang siapa yang memasuki kuburan
Itu tentu tidak diartikan secara fisik kita jalan-jalan ke kuburan, itu bukan, Pak. Maksudnya dakhala kubur itu orang yang meninggal dunia lalu dimasukkan ke kuburan. Bila zatin, tanpa zat. Tanpa zat itu apa, Pak? Tanpa bekal. Tanpa bekal. Apa keterangannya? Minal amali soleh, berupa amal soleh. Orang yang meninggal, tapi ketika meninggal itu dia tidak punya bekal amal soleh yang cukup, maka kata Abu Bakar, faka'annama raqibal bahra, maka orang yang seperti itu seakan-akan menyeberangi laut. Raqiba itu naik, bahra itu laut. Maksudnya apa? Nyebranglah laut bila safinatin, tanpa perahu, tanpa kapal. Berarti apa? Ngelangi, Pak. Nah, nek ngelangani kali ngono ae 3 meter, 4 meter ya mungkin gampang, Pak. Iku sing iso nglangi, Pak. Nek gak iso ya langsung ndelep gitu, Pak. Seperti apa? Orang yang nyebrang laut tanpa pakai alat bantu, tanpa kapal, tanpa perahu atau tanpa gedek. Lalu maka fayaghriqu gharqan, maka dia akan tenggelam. La khalasa lahu, dan tidak ada apa? Keselamatan baginya. Nyebrang laut, Pak. Illa, kecuali jika biman, adanya seseorang yang qadahu, yang bisa membantu untuk menyelamatkan ketika berenang tadi itu. Nah, maka sebetulnya ketika kita selama hidup di dunia itu oleh Allah diperintah untuk apa? Untuk berinvestasi, untuk menumpuk bekal. Investasi untuk hidup sesudah mati adalah amal soleh. Maka sering saya sampaikan, kita selama di dunia ini harus punya pulsa kartu akhirat, namanya kartu simpati. Masih ingat, Pak, ya? Lali, Pak, nggih. Ini untuk komunikasi spiritual, Pak. Kartu simpati itu ya ini tadi. Dari apa yang dinyatakan oleh Abu Bakar tadi itu. Simpati, simpanan amal, tabungan akhirat nanti. Simpati, simpanan amal, tabungan untuk mati. Lah tabungan untuk mati itu apa? Ya amal soleh. Lah ini dunia ini gak tahu ibadah, gak tahu amal soleh, uripe dosa tok. Ya wis iki, kaya wong nyebrang megap itu. Megap itu apa? Lep gitu. Maka minta tolong gitu loh. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mayitu fi qabrihi illa kal ghariq al mutaghawwis. Tidak seorang pun ya di antara mayit fi qabrihi, di dalam kuburannya, illa kal ghariq al mutaghawwis, itu kecuali seperti orang yang sedang tenggelam, mutaghawwis, megap-megap njaluk apa? Pitulungan, njaluk pelampung. Itu tentu bagi mereka yang tidak cukup bekal amal ibadahnya. Seperti Fir'aun itu kan baru menyatakan beriman itu ketika sedang apa? Ya betul-betul tenggelam itu. Ketika falamma atrakaul gharaku qala amantu. Barang ketika Fir'aun itu berhadapan dengan suasana gharik itu apa? Tenggelam, megap-megap, qala baru menyatakan amantu bima amanat bi Bani Israil, terhadap apa yang diimani oleh Bani Israel. Lebih
Singkat lagi, amantu birabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Karena bekal utama itu pertama adalah iman, lalu bekal berikutnya adalah amal soleh. Maka kalau berbicara seperti ini Pak, hakikat manusia itu tidak mati loh Pak. Loh, kalau kita menyaksikan kematian itu kan hanya proses tercabutnya nyawa dari fisik ini Pak. Tapi sesungguhnya setelah dicabut nyawa itu kan bukan berarti mati Pak. Kenapa? Karena ada unsur lain dalam diri manusia itu yang namanya bukan nyawa saja, tapi apa? Ruh dalam arti jiwa Pak. Nah jiwa itulah yang tetap hidup Pak. Kita sudah bisa membuktikan secara nyata ketika kita tidur Pak. Fisik kita kan tidak berfungsi apa ketika tidur itu, artinya seperti indera kita itu loh Pak, ketika tidur itu mata kan nggak bisa melihat ketika tidur, telinga ketika tidur orang ngomong-ngomong ya kan gak kerungu Pak gitu. Kenapa? Karena dimensinya kan udah beda, jiwanya sedang tidak ada di situ Pak. Lalu apa? Jiwanya sedang kemana-mana, apa sedang mimpi Pak. Lah mimpi itu kan bisa melihat Pak, mimpi itu juga bisa merasakan sesuatu. Itu kan tidak menggunakan mata ini Pak. Ketika orang itu lagi mimpi itu, jiwanya kan tidak menggunakan mata ini Pak, tidak menggunakan telinga ini Pak. Kenapa? Karena hakikatnya jiwa itu ya nggak butuh mata, nggak butuh, hanya ketika nempel dalam fisik itu memang di situ bisa melihatnya. Hakikatnya yang bisa melihatkan bukan mata itu Pak, tapi jiwa. Ayo Pak, kan ada orang itu matanya ada. Nah, ketika tidur itu kan kadang-kadang mripate melorok kadang-kadang itu. Tapi ana wong dundum dhuwit sebelah kan ya gak eru to, Pak. Kenapa? Karena ketika itu intinya bisa melihat itu bukan mata ini, tapi ada jiwa yang di situ. Nah, yang ini lho Pak yang tidak pernah mati itu. Dan orang akan membuktikan seperti itu ketika nazak Pak. Itu sudah di situ proses itu untuk merasakan bagaimana nanti kejadian selanjutnya di alam barzakh dan akhirat itu nanti diawalinya itu tahunya itu ketika nazak itu Pak, saat kematian itu. Di surat Qaf ayat 22 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Sadaqallahul adzim. Wa laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh kamu itu pada dasarnya lalai, abai. Abai itu apa? Nggak begitu peduli dengan kejadian seperti ini, nggak begitu perhatian tentang bagaimana hidup ketika bagaimana suasana kematian, bagaimana tentang suasana setelah mati di alam. Kamu sering abai, tidak begitu peduli. Urip lah apa mikir mati, gak usah dipikir mati teko dhewe. Lha yo gak ngono, cak engko mari mati ku sampean engko disiksa karo malaikat. Sapa wong ngomong wong mati itu disiksa karo malaikat? Lah iya. Lah ya kan jarene ustaz kan ngono. Gak bener iku. Wong mati ku tambah enak. Lho kok iso ngomong enak? Lah buktine wong mati kerasan kabeh kan sing balik. Ayo terus ngomong kondok. Nah itu kan bagian daripada orang yang abai. Dikira mati itu mati gitu aja. Walaqad kunta fi ghaflatin min hadza, kalian semuanya pada dasarnya abai dalam urusan ini. Akhirnya apa? Fakashafna, maka kasyafa itu apa? Aku singkap. Ghita'aka, tabir yang menutupi penglihatan kamu. Kenapa? Karena selama ini kita melihat itu menggunakan mata. Padahal tidak selamanya orang melihat itu menggunakan mata. Contohnya ya ketika kita tidur, ketika kita mimpi, itu kan melihat sesuatu tapi tidak menggunakan mata ini, Pak. Apa bahasa lain itu? Mata batin, jiwa itu, Pak, di situ. Fakashafna, maka aku buka itu. Kapan itu? Saat nazak itu, Pak. Nah itu sudah dimensinya adalah dimensi jiwa orang yang nazak itu sendiri, Pak. Yang lain menyaksikan nggak ikut tahu, Pak. Kenapa? Kalau sudah melihatnya bukan mata ini, Pak.
Fabasarukal yauma fabasaruka apa? Maka pandanganmu hari itu, saat itu hadidun. Hadid itu artinya makna yang harfiah itu, hadid itu besi, Pak. Nah, besi itu kan sesuatu yang bisa dijadikan yang tajam itu, Pak. Maka fabasarukal yauma hadid, maka pandanganmu saat itu hadidun, tajam. Cara wong Jawa ketok, weleh padang jinglang. Apa yang diperlihatkan? Termasuk amal-amal kebaikannya, atau kalau orang itu nggak punya amal kebaikan tapi keburukan saat itu yang diperlihatkan adalah amal-amal keburukannya, apa? Rencana-rencana siksa Allah yang dipersiapkan itu. Subhanallah. Jadi kematian itu hanya tercabutnya nyawa dari tubuh manusia. Jadi ada ruh, itu ada ruh dalam arti nyawa, Pak, tapi ada ruh dalam arti jiwa. Yang ruh ini yang nggak bisa dipelajari oleh siapapun, itu sudah rahasia amri Rabbi, urusan Allah. Maka siapapun manusia secanggih apapun tidak tahu rahasia tentang nyawa itu, Pak. Sehingga sampai sekarang nggak ada pendidikan tentang bagaimana merawat nyawa, itu nggak ada, Pak. Termasuk nggak ada fakultas jurusannya nyawa. Tapi kalau jiwa ada fakultas jurusan psikologi. Itu jiwa, Pak, yang bisa dipelajari, tapi nyawa nggak bisa. Itu yang dicabut oleh Allah. Terus jiwa manusia itu kemana? Di situ, Pak, merasakan, Pak. Dan itulah yang tetap hidup itu. Seperti tadi ini, tidak seorang pun mayit di dalam kubur, kecuali seperti seperti orang yang sedang berenang tenggelam, butuh. Bagi siapa? Bagi yang tidak punya bekal, Pak. Tapi kalau bagi yang punya bekal, maka perbedaannya adalah ketika dia mau berakhir dari kehidupan dunia itu ditandai dengan senyum, Pak. Banyak kan ayat-ayat seperti surat Al-Fajr itu, di akhir ayat itu, di akhir suratnya kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi tenang kenapa? Karena bekalnya cukup, Pak. Komunikasinya dengan Allah terus menerus, Pak. Telkomselnya dengan Allah itu terus berlangsung, Pak. Apa Telkomsel, Pak? Tadi kan simpati, ini Telkomsel. Ibadahnya itu loh, terus lakukan komunikasi selalu dengan Allah. Secara eksis, pakai kartu yang lain, eksis apa? Ekstra istiqomah. Di surat Fussilat ayat 30 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang telah mengikrarkan dirinya beriman, lalu apa? Istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam beribadah, terus menerus. Ya, istiqomah. Sampai kapan? Sampai malaikat Israel menjemput. Maka saat itu ketika dijemput oleh malaikat, tatanazzalu 'alaihimul malaikat, disambut oleh malaikat-malaikat yang lain. Ada dalam kitab itu diriwayatkan sampai 500 malaikat itu menghantarkan. Seraya ada yang membisikkan kata alla takhafu wa la tahzanu, jangan ada takut, jangan ada sedih, jangan ada sengsara. Wa absyiru, bergembiralah bil jannah, dengan surga. Karena memang saat itu belum surga, tapi di situ bergembiralah. Diperlihatkan, Pak, gambaran tentang surga itu dibuka oleh malaikat. Di situ bisa terkuntum yang oleh Allah untukmu dipersiapkan. Nah, ini tentu adalah apa? Kepuasan sepuas-puasnya, Pak. Nggih, Pak. Nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa, irji'i ila rabbiki, kamu kembali kepada Tuhanmu, radiyah mardiyah, dengan puas sepuas-puasnya. Mardiyah, diridhoi Allah, diridhoi sesama manusia. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu dengan hamba-hamba. Nanti di alam arwah itu dipertemukan dengan arwah-arwah orang yang baik-baik, Pak.
Ada komunitasnya Pak nanti itu. Ini hal-hal seperti ini kan jarang Pak kita pelajari Pak. Karena kita sering masih mempelajari hal yang bersifat materi aja gitu. Makanya ilmu yang terbaik itu ilmu yang menghantarkan seseorang untuk menyadari tentang kehidupan sesudah mati dan persiapan bekal untuk hidup sesudah mati. Jelas Pak ayatnya tadi kan, Qaf tadi, terus silat tadi itu, kemudian Al-Fajr. Nah sementara mereka-mereka yang dosa tok uripe gak punya bekal, itu seperti yang digambarkan di surat Al-Anfal ayat 50. Sudah dibuka Pak? Oh, monggo sing buka ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mun kepanggih walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Sadaqallahul adzim. Walau tara seumpama kowe kabeh sing nduk donya iku diketokno. Apa yang diperlihatkan? Id yatawaffal malaikatu, ketika malaikat mewafatkan. Mewafatkan siapa? Al-kafaru, orang-orang kafir. Id yatawaffal ladzina kafarul malaikah. Ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh malaikat. Yadribuna wujuhahum, saat itu malaikat itu yadribuna, memukuli. Memukuli apa? Wujuhahum, wajahnya ditempeleng oleh malaikat, ya Allah. Wadbarum, dan punggungnya. Wadhuku, seraya malaikat itu membentak seperti kilat, suaranya geluduk. Tapi yang merasakan ya yang wafat itu Pak. Wadhuku, dibentak, rasakan apa ini? Adzabal harik, siksaan yang membakar, siksaan yang pedih. Lah kayak gitu-gitu tuh Pak. Sesuatu yang hal-hal yang bersifat batiniah seperti itu diceritakan semua di dalam Al-Qur'an Pak. Maka akhirnya manusia itu tidak pernah mati Pak. Sehingga saya sering menggunakan kalau tema khutbah itu apa? Pengembaraan hidup manusia, mengembara. Seperti juga yang pernah disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam satu makalah, innakum lam tukhlaqu, kamu diciptakan oleh Allah sebagai manusia itu bukan diciptakan untuk hancur sama sekali, tidak ada sama sekali, itu bukan. Tapi kamu semua diciptakan oleh Allah itu untuk lil khuluti wal baqa, untuk kekal dan abadi. Innakum, hanya saja yang harus disadari, kamu itu tangkoluna min dari, berpindah dari alam ke alam, dari alam dunia ke alam barzah. Loh, itu hidup di situ Pak. Dari alam barzah ke alam akhirat. Alam akhirat nanti diawali dengan terjadinya kematian total, yaitu malah apa itu kiamat. Di situ nanti hidup lagi. Di alam akhirat di situ, maka nggak pernah mati. Oleh karena itu di dunia yang singkat itu kesempatan untuk mengisi bekal kehidupan, yaitu mengisi kartu simpati, simpanan amal, tabungan akhirat nanti. Karena itu adalah amal ibadah, maka harus bersifat XL. Apa XL? Ibadahnya harus ekstra lillah, dan ibadahnya nggak pernah berhenti, maka harus punya kartu eksis ekstra istiqomah. Maka hidup sehari-hari harus mengisi pulsa kartu mentari, kartu meningkatkan takwa setiap. Jelas nggih? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mempunyai kesempatan untuk terus mengisi waktu dengan bekal dan bekal amal ibadah. Karena itulah hakikat kehidupan kita adalah sanggup untuk hidup sesudah mati. Terima kasih semuanya. Nang Madiun kudanan terus tuku kupat nang Bojonegoro. Insyaallah mboten banjir nggih. Napa? Nggih, matur suwun pangeran sing balas nek wonten lepat kula nyuwun sepura. Mugi-muga apa yang kita kaji pada malam pagi hari ini senantiasa memberikan ilmu yang manfaat, dan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang menyadarkan kita tentang kehidupan setelah mati, karena itulah hakikat kehidupan bagi manusia itu.
Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillah alamin. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi rizqina, barik lana fi dhurriyyatina wa salatina bi rahmatika rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.